Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa supaya Tuhan perlihatkan kembali kebajikan-kebajikan Tuhan di masa lalu. Tuhan yang menolong kau melalui segala perkara. Kemarin malam saya duduk dengan keluarga dari istri saya. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kemudian saya digerakkan untuk bersaksi. Saya ceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong saya sejak saya selesai kuliah. Dari satu pekerjaan Tuhan arahkan ke tempat yang lain. Terus Tuhan tuntun sampai hari ini. Saya sendiri gak pernah ngeh bahwa betapa luar biasanya Tuhan tuntun satu persatu dalam kehidupan saya. Saudaraku, beberapa kali Pak Purba bersaksi di tempat ini. Dia melihat bagaimana kebajikan Tuhan dan Tuhan berkata kepada dia, aku masih mampu melakukan apa yang dahulu aku lakukan bagimu. Saudaraku, ketika Tuhan berbicara kepada seorang gembala, Tuhan berbicara untuk jemaat Tuhan. Saudaraku, saya mau berdoa supaya semua saudara dicelikkan mata rohanimu. Dan kau melihat kebajikan demi kebajikan Tuhan yang pernah Tuhan tunjukkan dalam kehidupanmu. Dan Tuhan yang sama berkata, aku masih setia. Aku masih sanggup melakukan segala perkara. Sampai anak cucumu melihat kebajikan Tuhan. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Tuhan, celikkan mata umat-Mu Tuhan Yesus. Celikkan mata rohani umat-Mu Tuhan Yesus. Supaya mereka melihat kebajikan Tuhan. Seperti anak-anak Tuhan melihat kebajikan Tuhan dari Sion. Mereka melihat istrinya tumbuh seperti pohon anggur yang berbuah lebat. Anak cucunya ada di sekeliling meja makan mereka seperti tunas-tunas pohon zaitun. Biar itu terjadi bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya digenapi kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati Tuhan. Dengan puji-pujian penyembahan hari ini luar biasa. Ganda campuran Purba dan Ginting. Dua-duanya masih single saudaraku. Jadi saudara yang mau cari mantu, gak usah jauh-jauh. Saudaraku, hari ini kita akan masih melihat dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang 2 minggu lalu kita renungkan bagaimana Tuhan tuntun gereja Tuhan masuk ke dalam musim penampian. Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana di dalam musim penampian akan terjadi yang namanya gugurnya harapan-harapan lama. Tuhan biarkan itu terjadi supaya saudara dimurnikan dan Tuhan akan berikan harapan yang baru, mimpi-mimpi yang baru. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi ya. Coba kita lihat dulu dari Lukas 22 ayat 31 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat yang ke-31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Amin. Saudaraku, penampian yang kita belajar, apa yang firman Tuhan katakan kepada Simon Petrus dan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, itu bukan cuma sekedar di antara umat Tuhan. Si ini ditampi supaya yang ini minggir, yang itu berhasil tetap-tetap. Saudaraku, ini terjadi bagi setiap pribadi di dalam hidup saudara dan saya masing-masing. Di dalam hidup kita, di dalam diri saya, ketika Tuhan tuntun saya masuk ke dalam penampian, berarti ada perkara-perkara yang Tuhan ingin bereskan. Hari ini kita akan lihat bukan hanya harapan-harapan lama yang akan gugur. Ada juga namanya sifat-sifat lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang Tuhan izinkan gugur di dalam musim penampian. Saudaraku, kita sedang renungkan dan belajar bagaimana Tuhan tuntun yang namanya Musa masuk ke dalam musim penampian. Saudaraku, Musa yang pertama, Musa yang
awal ketika dia sebelum masuk ke dalam musim penampian, itu karakternya, sifat-sifatnya, itu seperti ini. Coba kita lihat ya. Keluaran 2 ayat yang ke-11 sampai 12. Ini secara singkat saja, secara garis besar. Saudara bisa melihat sifat perangai, kebiasaan daripada Musa. Silakan. Keluaran 2 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-11. Keluaran 2 ayat yang ke-11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12. Ia menoleh ke sana ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Inilah gambaran sifat karakter daripada Musa. Orang yang bengis, orang yang kasar, orang yang mengambil hakim sendiri, orang yang menentukan sikap berdasarkan apa yang dia sendiri pandang baik. Ketika dia sedang berjalan di sekitar tanah Goshen, dia melihat ada dua orang bertengkar, satu sama lain, satu orang Mesir dan satu orang Ibrani. Ketika dua orang ini berbeda paham, kemudian Musa tiba-tiba ikut campur tanpa tahu duduk masalahnya. Musa langsung memukul orang Mesir itu, membunuhnya dan menyembunyikan mayatnya di bawah pasir. Itulah gambaran sifat karakter daripada Musa. Saudara bisa bayangkan, kalau hari-hari ini ada orang seperti ini, orang itu pasti sudah menikam atau diam di dalam penjara. Karena orang-orang seperti ini disebut sebagai sampah masyarakat. Kemudian Musa masuk ke dalam musim penampian dalam hidupnya. Dan Alkitab sendiri berkata tentang Musa. Coba lihat, Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Silakan. Bilangan 12 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara bayangkan, sekarang tiba-tiba Alkitab mencatat Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya. Lebih dari semua orang yang ada di atas muka bumi. Bagaimana mungkin seorang seperti Musa yang tadinya bengis, tadinya kejam dan tidak berpikir panjang, penuh dengan emosi yang meluap-luap. Tiba-tiba sekarang dikatakan Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya. Lebih dari semua orang di atas muka bumi. Saudaraku, inilah hasil daripada musim penampian. Ketika seorang yang bernama Musa, yang begitu jahat, begitu bengis, begitu kejamnya. Ketika Tuhan tuntun masuk ke dalam musim penampian di dalam hidupnya. Sifat-sifat lama berguguran. Karakter-karakter lama berguguran. Kebiasaan-kebiasaan lama berguguran. Dan Tuhan berikan kebiasaan sifat-sifat yang baru. Saudaraku, hari ini saudara belajar satu kebenaran ini, bagian kedua. Ketika Tuhan tuntun saudara dan saya masuk ke dalam musim penampian di area tertentu daripada hidupmu, maka bersiap-siaplah, bukan hanya harapan lama akan gugur. Kalau itu gugur, relakan, karena Tuhan akan berikan harapan yang baru. Sekarang juga kita akan belajar bahwa sifat-sifat lama akan gugur di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan berikan sifat-sifat yang baru. Nah, saudara perlu betul-betul saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya semua kita sungguh-sungguh melewati hari-hari ini. Karena saya belajar dan saya melihat bahwa begitu banyak, termasuk saya sendiri. Gereja Tuhan sedang dibawa masuk ke dalam musim penampian hari-hari ini. Di dalam pandemik yang begitu berkepanjangan. Nah, saudaraku, ketika musim penampian terjadi dalam diri Musa. Ini saya kisahkan sedikit ya. Saudara lihat nanti di dalam kitab Bilangan 11. Bilangan 11, perhatikan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Coba saudara lihat perlahan-lahan apa yang terjadi dengan Musa. Di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Silakan. Bilangan 11 ayat yang ke-4, judul perikop, Tuhan berjanji memberikan daging. Ayat ke-4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata,
siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang Saudaraku, kita lihat. kalau saudara memperhatikan hanya sampai di titik ini, apakah salah untuk membayangkan makanan-makanan yang biasa mereka makan, yang nyaman mereka terima, seperti bawang merah, bawang prei dan sebagainya. Semua orang-orang Israel itu mengidam-idamkan makanan yang dulu sering mereka nikmati. Gak ada salahnya saudaraku. Tetapi kemarahan, kerinduan mereka ditunjukkan dalam bentuk kemarahan, tuntutan kepada satu pribadi, namanya Musa. Dan mereka menangis sepanjang hari kepada Musa. Seakan-akan Musa lah yang bertanggung jawab memberi mereka makan. Saudaraku, kemudian Musa berkata begini, coba lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Saudaraku, kalau saya boleh bayangkan yang terjadi, Musa itu seperti sekerat daging. Saudara tahu, katakanlah seperti beloni, seperti sepotong ham, dan berada di antara dua roti yang dijepit sama-sama. Dari kanan dijepit oleh bangsa Israel, dari kiri dijepit oleh Tuhan sendiri. Ketika bangsa Israel menangis berhari-hari di hadapan Musa, minta makan daging, minta makan bawang, minta makan ini dan sebagainya. Musa kecewa. Karena Musa kecewa, Tuhan marah, dan Tuhan marahnya bukan hanya kepada Israel. Tuhan marah kepada Musa, sampai Musa berkata begini, ayat yang ke-11, 12, silakan. Ayat yang ke-11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Saudara bisa bayangkan apa yang ada di dalam hati Musa. Ketika Tuhan marah, Musa sampai berani berkata kepada Tuhan, kenapa engkau marah kepadaku? Akukah yang mengandung bangsa ini? Akukah yang ingin membawa bangsa ini keluar dari Mesir? Akukah yang harus bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan bangsa ini? Saudaraku, sampai sedemikian hancurnya hati Musa saat itu. Saya bayangkan bagaimana Musa digojlok, dibawa ke satu titik, ditekan oleh Israel, ditekan oleh Tuhan, sampai tidak tahan dan dia berkata kepada Tuhan, kenapa engkau marah kepadaku? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begitu? Dirongrong tiap hari. Saudaraku, Tuhan sedang berperkara dalam hidup Musa. Tuhan sedang bawa Musa ke dalam musim penampian. Nah, saudaraku, saudara perlu betul-betul memperhatikan dan peka ketika Tuhan tuntun hidupmu masuk ke area yang disebut musim penampian. Saudaraku, Pengkhotbah 3 berkata gini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada musimnya. Nah, seringkali kita gagal mendeteksi, memahami bahwa sekarang adalah waktunya Tuhan sedang lakukan satu perkara di musim penampian bagi saya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat aplikasi ini secara sederhana sekali, supaya saudara betul-betul sadar bahwa ketika Tuhan tuntun langkah-langkah hidupmu di satu area daripada hidupmu, ketika Tuhan sedang berperkara di area itu, saudara dan saya harus betul-betul memahami dan rela untuk melepaskan. Ada bagian-bagian, ada sifat-sifat lama yang saudara harus lepaskan. Yang mana yang harus saya lepaskan? Saudara harus mengerti tuntunan Tuhan. Nah, saudaraku, saya bayangkan seperti ini, gitu ya. Ada orang yang berkata begini, hidup itu harus balance.
Ya, saya bawa satu potong kayu gini ya. Orang berkata hidup itu harus balance, seperti begini gitu ya. Ini sesuatu yang balance, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Balance antara pernikahan dengan atau rumah tangga dengan pekerjaan. Nggak cuma bisa terus cinta-cinta dalam rumah tangga tapi nggak makan apa-apa. Nggak mungkin seperti itu. Atau pelayanan sibuk kemana-mana tetapi rumah tangga berantakan. Atau bekerja dan sebagainya, tetapi sama sekali nggak melayani, nggak punya waktu untuk Tuhan, dan sebagainya. Banyak orang berkata hidup itu harus balance, seperti ini. Antara rumah tangga dengan pekerjaan, antara pelayanan dengan pekerjaan, atau pelayanan dengan rumah tangga, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudaraku, saya temukan bahwa hampir impossible, hampir nggak mungkin untuk selalu hidup dalam keadaan balance seperti ini. Pasti ada waktu-waktu di mana untuk balance begini itu nggak nyaris tidak mungkin terjadi. Waktu saya renungkan dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa seringkali hidup itu susah untuk balance begini? Justru ini yang saya ingin saudara perhatikan. Ada area-area tertentu, seakan-akan katakanlah di area kesehatan saudara terjadi tekanan di sini. Dan ketika terjadi tekanan di sini, maka hidup ini tidak akan balance. Karena kesehatanmu terganggu, dirongrong sedemikian rupa. Atau katakanlah keuangan saudara ditekan sehingga ini nggak mungkin balance. Menjadi sesuatu yang timpang seperti ini. Apa yang seharusnya saya lakukan dalam keadaan ketika tanpa saya sengaja, tanpa saya lakukan apa-apa, ketika Tuhan tunjukkan di satu area dalam hidup saya, terjadi tekanan, terjadi satu musibah, terjadi satu perkara yang kurang menyenangkan, ditekan seperti ini. Apa yang harus saya lakukan supaya tetap balance? Saya bergeser yang namanya base-nya. Maka kembali menjadi balance, sekalipun di sini ditekan. Saudara mengerti? Saya ingin sampaikan satu kali. Ketika saudara perhatikan aspek-aspek dari hidupmu, mungkin rumah tanggamu mengalami tekanan. Perhatikan, berarti di area itu ada sifat-sifat, ada perkara-perkara kebiasaan yang Tuhan mau saudara gugurkan. Supaya hidupmu kembali balance. Supaya hidupmu sekalipun ditekan di daerah situ, justru itulah cara Tuhan menunjukkan Tuhan ingin berperkara di area itu. Ketika keuanganmu porak-poranda, ketika kesehatanmu porak-poranda, mungkin cara makanmu, mungkin cara hidupmu yang berantakan. Berikan fokus ke sana. Relakan kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat yang tidak berkenan untuk gugur supaya kembali balance. Saudaraku, karena untuk berada persis di tengah-tengah selalu, itu nggak mungkin. Ada waktu-waktunya Tuhan sengaja tuntun hidup saudara menjadi supaya terang bahwa di sini Tuhan sedang melakukan tekanan. Nah, saudaraku, kita akan belajar dari kehidupan Musa. Ya. Bagaimana Tuhan tuntun Musa. Coba kita perhatikan apa yang dicatat oleh penulis kitab Ibrani di dalam kitab Ibrani 11. Ketika Tuhan tuntun hidup Musa, perlahan-lahan kita akan lihat bagaimana area-area tertentu Tuhan tunjukkan supaya Tuhan berperkara di area itu. Ibrani 11 ayat yang ke-23 dimulai dengan perkataan begini. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudaraku, coba saudara bayangkan sebentar. Ada beberapa hal yang kelihatannya nggak sinkron dengan ayat-ayat ini. Musa itu elok rupanya, disembunyikan oleh orang tuanya. Kenapa disembunyikan? Karena pada waktu Musa lahir, khususnya di tanah Goshen, khususnya di waktu-waktu Musa dilahirkan, tiba-tiba ada keputusan dari Firaun bahwa semua bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh mati. Itu tidak terjadi pada waktu-waktu sebelum Musa,
yaitu pada waktu-waktu abangnya Harun itu dilahirkan. Tidak terjadi undang-undang seperti itu. Atau juga tidak terjadi pada waktu setelah Musa. Pada waktu Yosua dilahirkan dan sebagainya. Tidak terjadi undang-undang seperti itu. Tetapi khusus pada waktu Musa dan khusus di tanah Goshen terjadi satu undang-undang. Semua bayi laki-laki harus dimusnahkan. Saudaraku, itu peraturan dari Firaun. Dan karena tidak takut terhadap peraturan Firaun, Musa disembunyikan oleh ibunya. 3 bulan lamanya disembunyikan. Saudaraku, bayi itu bisa disembunyikan hanya beberapa waktu lamanya. Karena bayi itu pasti akan bersuara, pasti akan menangis, bahkan menjerit, dan pasti ketahuan oleh tetangga. Apalagi tinggal di perbudakan seperti itu. Semua orang akan tahu. Mondar-mandir tentara Firaun pasti akan mendengar ada bayi yang menangis. Dan diperiksa, ternyata bayi laki-laki harus dibunuh. 3 bulan lamanya disembunyikan oleh ibunya. Ditimang-timang, sangat dikasihi. Ibu yang begitu mencintai bayinya. Apakah salah mencintai bayinya? Sama sekali enggak. Tetapi pada waktu itu Tuhan sedang menekan area itu dalam kehidupan Musa. Satu perkara yang ibu Musa belajar. Kemudian setelah 3 bulan karena tidak mampu lagi ditahan. Musa dilepaskan ke sungai Nil. Dibiarkan mengambang di satu keranjang. Tiba-tiba dipungut oleh putri Firaun dan diberi nama Musa. Artinya diambil keluar dari air. Saudaraku, ibu Musa melepaskan Musa dengan harapan supaya Musa bisa hidup. Tetapi ibu Musa sebetulnya tidak pernah kehilangan apa-apa daripada Musa. Hak asuh terhadap Musa justru kembali lagi kepada dia. Musa disusui oleh ibunya sampai cukup dewasa dan diserahkan kepada putri Firaun. Musa hidup dengan menghisap air susu daripada ibunya. Seperti layaknya semua bayi laki-laki lain. Tetapi ada bedanya, Musa sekarang bukan cuma sekedar disebut sebagai anak budak di tanah Goshen. Musa disebut sebagai anak putri Firaun. Musa mendapat pendidikan yang terbaik pada zaman itu di seluruh jagat raya. Musa mendapatkan semua perlakuan seperti anak Firaun. Pendidikan yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, semua kehidupan yang terbaik, kesehatan yang terbaik, makanan yang terbaik. Itulah yang dinikmati Musa. Dan tetap dia menikmati air susu daripada ibunya. Saudaraku, satu perkara Tuhan tunjukkan kepada ibu Musa. Kalau engkau berani let go, maka Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Perkara sederhana sekali. Saudaraku, sifat-sifat lama dalam musim penampian hanya akan gugur apabila saudara belajar untuk let go. Lepaskan secara sukarela. Kalau saudara tidak berani melepaskan secara sukarela, maka saudara akan mengalami kehancuran yang fatal. Sungguh-sungguh saya ingin sampaikan. Tuhan akan tunjukkan kepada saudara. Mungkin saudara sendiri nggak sadar. Saya nggak tahu. Bahkan orang terdekatmu pun nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan bisa tunjukkan kepada saudara. Ini area yang harus ditampi. Dan di area ini ada sifat-sifat yang sangat-sangat buruk. Saudaraku, kalau Tuhan tuntun saudara ke area itu, belajar untuk relakan, lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang anak pergi berburu dengan ayahnya. Ketika dia berburu, dia melihat seekor raja wali muda yang terbang dengan begitu perkasanya, meliuk-liuk di atas udara. Tiba-tiba raja wali muda itu menukik tajam, masuk ke dalam ke belakang daripada pohon-pohon. Kemudian tidak lama setelah itu Raja Wali itu terbang lagi tinggi menukik ke udara. Dan anak itu melihat Raja Wali itu baru saja berhasil menangkap seekor ular. Ular itu meliuk-liuk, Raja Wali itu terbang begitu tingginya berputar-putar di atas gunung batu. Kemudian tidak lama Raja Wali itu jatuh dan kali ini menimpa gunung batu. Anak itu dengan ayahnya bergegas pergi ke tempat itu. Dan melihat Raja Wali muda yang sudah jatuh mati menimpa gunung batu bersama ular di paruhnya dan di cengkeraman kakinya. Saudaraku, sang ayah menepuk pundak daripada anaknya. Dan ayah itu berkata begini, anakku, ada satu pelajaran penting. Raja Wali muda itu bisa saja melepaskan ular itu di atas gunung batu. Dan ular itu akan jatuh menimpa gunung batu.
lalu menikmati dagingnya. Tetapi Raja Wali muda ini tidak punya pengalaman. Dipegangnya, dicengkeramnya, dipertahankannya ular ini. Dalam keadaan meliuk-liuk, ular ini berusaha meronta-ronta. Dipangutnya dada daripada Raja Wali itu. Dan keduanya jatuh mati. Saudaraku, saya ingin sampaikan, ada waktunya musim penampian seharusnya menjadi musim panen dalam hidupmu. Tetapi karena engkau begitu serakahnya, begitu rakusnya mempertahankan sesuatu yang seharusnya engkau lepaskan. Ada sifat-sifat karakter lama yang seharusnya Tuhan tunjukkan. Let go, lepaskan itu. Dan kau pertahankan sedemikian rupa. Justru itulah yang akan membawa kehancuran. Seharusnya itu adalah musim panen bagi hidupmu. Musim kau menikmati hasilmu, hasil jerih payah yang luar biasa. Tetapi ketika engkau begitu rakus dengan mempertahankan itu, justru itu menjadi kehancuran. Saudaraku, kembali lagi ke Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-24 berkata begini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut sebagai putri Firaun, anak putri Firaun. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, apakah salah untuk menjadi anak putri Firaun? Dan itu bukan kemauan Musa, itu bukan rencana Musa, itu bukan tindakan Musa. Musa lahir, dibuang, dilepaskan oleh ibunya. Keranjang yang membawa dirinya mengapung di sungai Nil, dipungut oleh putri Firaun. Sekarang Musa diadopsi oleh putri Firaun. Musa menerima pendidikan yang terbaik di tanah Mesir. Musa menerima perlakuan yang terbaik. Musa makan makanan yang terbaik. Semua kehidupan termewah di tanah Mesir. What is wrong with that? Apa yang salah dengan semua itu? Kenapa Alkitab berkata, karena iman, Musa menolak semua itu. Dan memilih hidup sengsara dengan umat Tuhan. Saudaraku, kalau saudara artikan ini secara ekstrim, anak Tuhan itu nggak boleh kaya. Anak Tuhan itu nggak boleh senang. Anak Tuhan itu nggak boleh menikmati hal-hal baik. Kalau saudara terima ini secara ekstrim seperti itu. Saudaraku, apakah salah menikmati semua ini? Beberapa waktu lamanya saya renungkan. Terus saya renungkan. Saudaraku, perhatikan kebenaran ini. Di sini kita akan belajar satu kata dan satu arti daripada satu sifat yang namanya serakah, yang namanya tamak, rakus, itu seperti ini. Musa setelah dia dewasa, bukan lagi anak-anak. Dia sudah bisa berpikir dengan nalarnya yang sehat. Dia melihat semua kekayaan Mesir, semua hasil pembangunan yang terjadi di Mesir, semua makanan yang dia nikmati selama ini. Ini semua hasil daripada kerja rodi jerih payah orang-orang Ibrani. Yang dipaksa bekerja, yang dipecuti, dipaksa untuk membuatkan hasil terbaik. Dan hasilnya dimakan, dinikmati oleh orang-orang Mesir. Saudaraku, ketika dia mulai nalarnya sadar dalam keadaan seperti ini. Ketika Tuhan tuntun Musa masuk ke tanah Goshen. Dia melihat dua orang berperkara, dua orang sedang berkelahi. Satu orang Mesir dan satu orang Ibrani. Dan Tuhan katakan, kenapa orang Mesir itu bisa berlaku begitu angkuhnya? Kenapa dia bisa berlaku seakan-akan dia Tuhan atas orang Ibrani? Dia berhak untuk meminta, memaksa. Sekarang hasilkan batu-batu bata yang lebih banyak. Tanpa bahan baku yang kita bisa supply. Saudaraku, semua itu diperlakukan terhadap orang-orang Ibrani dengan semena-mena. Dan Musa mulai sadar, that is not justice. Ini bukan keadilan. Kalau terus saya adalah salah satu beneficiary yang menikmati susu di tanah Mesir dari hasil perahan orang-orang Ibrani, menikmati madu dari hasil jerih payah bahkan nyawa orang Ibrani, menikmati pembangunan yang begitu luar biasa dari betapa banyaknya darah yang tercurah dari orang-orang Ibrani. Semua itu saya nikmati karena hasil penderitaan orang lain. Itulah yang disebut keserakahan. Itulah yang disebut ketamakan. Dan Musa setelah dia dewasa, nalarnya bisa berpikir. Dia katakan, aku mau tolak ini. Aku gak mau hidup dengan kemewahan di tanah Mesir. Dari hasil penderitaan orang lain. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara perhatikan sungguh-sungguh. Inilah satu sifat yang Tuhan goyang sungguh-sungguh dalam diri Musa. Dalam hidup Musa.
Dan Tuhan pepet sampai dia sendiri melihat apa arti keserakahan. Di luar sana ada begitu banyak praktek-praktek keserakahan. Tapi saya ingin sampaikan, di dalam sini, di dalam gereja Tuhan sekalipun, yang namanya keserakahan itu tumbuh subur. Bukan cuma ada, tumbuh subur. Coba saudara semua periksa dirimu sendiri. Apakah makanan yang kau makan itu hasil jerih payahmu atau hasil penipuan, hasil kerakusan yang kau peras dari orang lain? Kalau saudara berhutang dan tidak punya niat untuk membayar hutang, kalau saudara menipu, saudara memperalat orang lain, engkau sedang memberi makan anak-anakmu dengan hasil kerakusan yang akan mereka nikmati. Saudaraku, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan termasuk, gak pernah sadar bahwa apa yang saya nikmati, rumah yang saya bangun, makanan yang saya makan, semua yang saya nikmati, ini adalah hasil tipuan, hasil jerih payah orang lain yang saya peras, saya perdaya, saya tipu sedemikian rupa. Saudaraku, kalau gereja mau dipakai Tuhan, mau menikmati hasil-hasil baik, belajar satu perkara, lepaskan penipuan, lepaskan keserakahan. Hal sederhana, apakah saya orang serakah atau bukan? Bukan masalah berapa banyak yang saya terima, bukan masalah berapa banyak yang saya miliki, tetapi bagaimana saya menerima itu, bagaimana saya memiliki itu. Apakah karena saya bekerja, berjuang sungguh-sungguh, atau saya menipu kanan kiri, membohongi kanan kiri, demi untuk merampas apa yang lebih baik untuk saya nikmati. Saudaraku, kalau gereja ini mau belajar betul-betul menerima sesuatu yang terbaik, belajar untuk lepaskan kerakusan. Saudara mau belajar untuk melepaskan rasa rakus dalam hidup kita sendiri. Saudaraku, setiap kita, termasuk saya, mempunyai cikal bakal keserakahan. Andai saja saya bisa dapat begini, andai saja saya bisa begitu dan sebagainya. Lama-kelamaan kita lupa kalau toh itu kita lakukan by hook or by crook, apapun kita akan lakukan demi untuk mendapatkan apa yang kita mau dapatkan. Pada saat Musa sampai di puncak daripada karirnya, ketika dia menjadi anak Firaun muda, yang mungkin satu kali bisa menjadi Firaun sendiri. Begitu perkasanya, semua orang ada di bawah perintah dia. Pada waktu semua pendidikannya dia terima dengan yang terbaik, the best of the land, dia nikmati. Ketika dia mulai sadar, semua yang saya nikmati selama ini adalah hasil jerih payah orang lain, hasil tekanan, hasil pecutan yang diberikan kepada orang lain. Dan dia memilih untuk melepaskan itu. Alkitab mencatat, that is faith, itulah iman. Saudaraku, saudara menyebut dirimu orang beriman, kalau hari-hari ini di gereja, saya rindu betul-betul setiap pribadi di tempat ini menjadi pribadi yang akan menerima sesuatu yang luar biasa. Tetapi untuk pertama, ketika Tuhan goncangkan di musim penampian hal-hal yang tidak berkenan, dalam diri Musa adalah yang disebut keserakahan. Saudaraku, saya ingin masuk lebih jauh lagi. Kemudian setelah itu semua terjadi, Alkitab berkata begini. Ayat yang ke-27, karena iman ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Sekarang Musa masuk ke era berikutnya daripada hidupnya. Musa dituntun untuk masuk ke penampian yang berikutnya. Setelah Musa belajar untuk satu perkara, melepaskan rasa rakus, melepaskan ketamakan dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan tuntun Musa masuk ke satu area yang berbeda. Di area itu Tuhan berikan satu sifat baru, yaitu yang disebut rasa hormat. Saudaraku, kalau nanti karena waktu yang sangat terbatas, kalau nanti saudara pulang, saudara bisa melihat di kitab Keluaran bagaimana Tuhan pertama kali bertemu dengan Musa dan mengutus Musa untuk pergi kepada Firaun. Yang Tuhan katakan atau yang firman Tuhan ceritakan di dalam kitab Keluaran 2 dan Keluaran 3, bagaimana Tuhan berperkara dengan Musa. Tuhan tampil dalam bentuk api yang menyala di semak-semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa,
tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Karena di situ Tuhan ada, maka tanah itu kudus. Tanggalkan kasutmu. Saya mencoba menyelidiki, apa artinya menanggalkan kasut ini? Kalau saudara lihat di dalam kitab Yosua 4, Yosua 5, saudara akan melihat satu perkara. Sebelum Yosua masuk di tanah Kanaan, merebut kota pertama, yaitu kota Yeriko, Tuhan tampil kepada Yosua. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua tanggalkan kasutmu, sebab tanah di mana engkau berdiri, itu kudus adanya. Karena di situ Tuhan hadir, maka tanah itu menjadi kudus. Dua pribadi, ketika Tuhan hendak melakukan perkara besar, dua-duanya diajar satu perkara, tanggalkan kasutmu. Dan berdiri di tanah yang kudus, sebab tanah itu kudus, tanggalkan kasutmu. Saudaraku, saya mencoba melihat kebiasaan ini, mencari tahu apa arti daripada menanggalkan kasut. Sampai saya menemukan satu peristiwa di dalam kitab Rut. Saudara mengenal pribadi yang namanya Rut. Rut adalah seorang gadis Moab, seorang wanita Moab. Singkat cerita, Rut pergi bersama dengan mertuanya, Naomi. Dan sampai ke tanah Bethlehem. Di situ dia bertemu dengan salah satu kerabat daripada Naomi yang bernama Boas. Dan Boas ingin mengawini Rut. Tapi Boas tahu diri, karena sebetulnya sebelum Boas ada yang lebih berhak. Nah, Israel pada waktu itu dituntun dengan yang namanya hukum Levirat. Hukum Levirat adalah hukum di mana orang berikutnya itu harus mengawini janda daripada yang ditinggalkan. Kalau di Indonesia atau di beberapa wilayah disebut naik keranjang gitu ya. Jadi adik suami mengawini janda daripada kakaknya untuk supaya menutup aib daripada kakaknya. Nah, saudaraku, Boas ingin mengawini Rut, tetapi dia sadar dia bukan yang paling berhak. Ada yang lebih berhak daripada Boas, tidak disebut namanya. Lalu Boas bertemu dengan yang lebih berhak ini. Dia tawarkan untuk mengawini Rut. Kalau engkau kawini Rut, maka engkau akan terima semua yang ada dengan Rut. Dan engkau akan berbagi warisan dengan Rut. Orang yang lebih berhak ini berkata, oh tidak mau. Aku tidak bersedia untuk berbagi warisan dengan Rut. Akhirnya Boas yang naik tahta. Boas yang naik pangkat untuk mengawini Rut. Dan untuk itu yang lebih berhak harus menunjukkan rasa hormat terhadap Boas. Bagaimana caranya? Dia tanggalkan kasutnya di hadapan Boas. Saudaraku, baru saya ngeh, penanggalan kasut itu menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang yang hadir di tempat itu, terhadap pribadi yang hadir di tempat itu. Saudara-saudara kita di luar, ketika dia masuk rumah ibadahnya, dia tanggalkan kasutnya di luar untuk masuk menyembah Tuhannya sebagai bukti rasa hormat sampai hari ini. Ada satu gereja di Cinere, saya diminta untuk mendampingi seorang jemaat untuk menjadi wali ketika jemaat itu mengawini anaknya. Dan saya menjadi wali. Waktu masuk ke dalam gereja, kita harus tanggalkan kasutnya. Setiap minggu jemaat semuanya kerja bakti membersihkan ruangan gereja. Dan untuk naik mimbar, pendetanya pun harus tanggalkan kasutnya, tanggalkan sepatunya. Untuk menunjukkan rasa hormat terhadap dia yang hadir. Saudaraku, kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan tradisi yang terjadi di tanah Israel, di Ibrani. Dan itu terus menerus sampai hari ini. Sampai beberapa orang di banyak tempat melakukan kebiasaan ini. Tujuannya adalah menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih dihormati yang hadir di situ. Ketika Tuhan ingin berperkara dalam hidup Musa, ketika Tuhan ingin berperkara dalam hidup Yosua, satu hal yang Tuhan tanamkan rasa hormat di dalam hati Musa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, tidak pernah ada manusia yang bisa dipakai Tuhan tanpa mengerti rasa hormat, tanpa bisa belajar untuk menghormati Tuhan. Dan untuk bisa menghormati Tuhan, saudara akan dituntun untuk belajar menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di atasmu. Saya ingin berkata secara terang-terangan kepada beberapa saudara, kepada semua kita.
Kalau saudara masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Kalau saudara punya atasan, hormati atasanmu. Kalau saudara punya gembala, hormati gembalamu. Bukan sembah dia, tapi hormati. Kalau saudara belajar menghormati, maka engkau akan melihat tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidupmu. Tuhan akan terus menyertai hidupmu. Kemarin malam waktu saya mulai merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini, saya diingatkan kepada satu buku yang ditulis oleh Viktor Frankl. Viktor Frankl adalah seorang Yahudi dari Cekoslovakia. Dia pada waktu itu dari Vienna, dari Austria. Pada waktu itu Viktor Frankl hidup di Vienna sebagai anak muda Yahudi berumur belasan tahun, 14-15 tahun. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi di Eropa, seluruh orang Yahudi di Eropa ketakutan akan masa depan mereka. Viktor Frankl juga salah satu anak muda yang takut tentang masa depan. Dia punya kedua orang tuanya yang sudah mulai menua pelan-pelan. Kemudian singkat cerita, Amerika mulai terlibat masuk ke dalam Perang Dunia Kedua. Ketika Amerika mulai masuk, Amerika memberikan visa kepada semua anak-anak muda untuk pergi ke Amerika dan disekolahkan, belajar, menerima beasiswa, menerima semua perlakuan, dibiayai oleh negara Amerika. Orang tua Viktor Frankl begitu bersuka cita. Viktor Frankl sangat bersuka cita. Sekarang ada masa depan. Saya nggak harus menghadapi Perang Dunia Kedua dan Adolf Hitler yang begitu murkanya. Saya punya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Di satu malam dia berpikir, kalau saya pergi, bagaimana dengan papa mama? Apa yang akan terjadi dengan papa mama? Mungkin saya tidak akan pernah lagi melihat papa mama selama-lamanya. Dia bimbang, dia timbang-timbang, dia bawa dalam doa. Nggak ada jawaban, dia berdoa lagi. Tuhan tunjukkan, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tinggal di sini, belum tentu ada jaminan bahwa saya sendiri pun bisa hidup. Kalau saya pergi, pasti ada kesempatan yang lebih baik. Saya bisa sekolah, saya bisa kuliah, saya bisa menikmati hidup, dan saya bisa hidup terus. Tapi mungkin papa mama itu terakhir kalinya saya akan bertemu. Ketika dia menimbang-menimbang, dia keluar dalam keadaan pusing. Dia melihat di ruang tamunya ada meja makan dari marmer. Meja itu buruk rupa, tompal-tompel. Dia nggak pernah perhatikan itu dan tiba-tiba matanya tertuju kepada meja itu. Dia tanya kepada papahnya, "Papa, apa sejarah di belakang meja ini?" Papahnya berkata, "Meja ini papa ambil, marmer ini papa ambil dari reruntuhan Bait Allah, dari reruntuhan sinagog yang diporak-porandakan oleh Nazi Jerman. Papa bawa pulang karena papa melihat ada satu tulisan di bait diukir di atas batu marmer dan tentang 10 perintah Allah, dan satu masih tersisa, masih rapih tersisa. Papa potong dan papa bawa pulang menjadi meja makan kita. Dari 10 perintah Allah ini, apa yang masih terlihat dari pecahan marmer ini? Papanya berkata, yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu, maka akan lanjut usiamu di bumi di mana Tuhan tempatkanmu. Viktor Frankl tahu persis bahwa itulah perkataan Tuhan bagi dirinya. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di Austria. Dia dibawa ke Auschwitz, ke Polandia. Masuk ke dalam kamp konsentrasi. Dia melihat kejahatan demi kejahatan. Sampai setelah Perang Dunia Kedua selesai. Dia menerima begitu banyak cerita, pengalaman, apa yang terjadi. Supaya dia bersaksi kemana-mana. Dia menjadi duta daripada Holocaust. Dia diterima di bangsa Amerika. Disekolahkan lagi. Dia menulis begitu banyak buku-buku. Salah satunya, Man's Search of Meaning. Manusia mencari arti. Dan ketika semua orang bertanya kepada dia, what is the meaning of life? Apa artinya? Dia katakan satu perkara, learn to respect, learn to honor. Belajar untuk hormat. Saudaraku, hidup tidak ada artinya sama sekali ketika saudara tidak bisa belajar untuk menghormati. Anak-anak muda, kalau engkau mau melihat hari-hari baik di depanmu, belajar untuk hormat.
hormati orang tuamu, hormati pemimpinmu, hormati pemerintah yang Tuhan tetapkan. Musa belajar untuk hormat. Kenapa dikatakan Musa mengambil tindakan sendiri? Karena dia pandang rendah sekalipun Firaun yang bicara. Kenapa Tuhan sampai tuntun Musa dan Israel melewati 10 tulah? Kenapa tidak tulah pertama langsung dibawa keluar daripada tanah Mesir? Tuhan tuntun terus digojlok. Sampai dari mulut Firaun sendiri berkata, go, pergi, tinggalkan tanah Goshen. Barulah Musa dengan seluruh Israel berjalan dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, saudara tidak akan pernah menjadi pribadi yang luar biasa kalau saudara tidak belajar satu perkara ini. Learn to honor, learn to respect, belajar hormat. Mulai dengan apa yang ada. Saudaraku, dari waktu ke waktu saya ingat, sebagian saudara tahu, bagaimana papa mama saya hidup bersama-sama dengan saya. Sebagai orang tua kadang-kadang, orang tua itu banyak maunya, banyak permintaannya, dan menjengkelkan kadang-kadang. Tetapi saya belajar satu perkara, kalau saya belajar menghormati, maka ada masa depan bagi saya. Karena itu firman Tuhan, tidak pernah ada masa baik, masa depan yang baik dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah belajar untuk menghormati. 2 Samuel 11 berkata, ayat yang ke-30 berkata begini. Akulah Tuhan, barang siapa menghormati aku, akan aku hormati. Barang siapa tidak menghormati aku, kata Tuhan, dia akan dipandang rendah. Saudaraku, belajar satu hal. Inilah perkara yang Tuhan izinkan runtuh dari hidup Musa. Dan Tuhan berikan satu sifat yang baru, satu karakter yang baru. Learn to honor, belajar untuk menghormati. Ada kesaksian 2 orang suami istri yang tinggal bersama orang tuanya. Namanya orang tua lama-kelamaan makin kotor, saudaraku. Makan tangannya mulai bergetar, makanannya diambil dan jatuh tumpah kemana-mana. Istri atau mantu ini menjadi sangat risih dan sangat tidak nyaman. Dia berkata, kalau seperti ini terus kita cerai saja. Aku gak sanggup melihat rumah yang begitu indah. Meja makan yang begitu baik, begitu mewah. Dikotori tiap hari oleh kelakuan papahmu, orang tuamu. Sang suami berkata, tapi bukan disengaja. Karena dia sudah mulai tua, tangannya mulai gemetar. Udah mulai sekarang, kalau kita makan di meja ini, biar dia duduk di pinggir sudut, dia makan di lantai. Akhirnya sang suami menerima usul istrinya. Papahnya makan di lantai. Tetapi makan di lantai pun dipegang piringnya, bergetar tangannya, jatuh pecah. Sang istri marah, dia bilang gak bisa seperti ini, semua barang-barang akan pecah di rumah. Udah mulai sekarang, papahmu makan dengan piring plastik. Papahnya makan dengan piring plastik, bergetar dan kadang-kadang masih jatuh-jatuh. Dan disuruh punguti sendiri, dimakan kembali. Satu sore suami istri ini yang punya anak usia 3 tahun. Anaknya ada di depan sedang mukul-mukul sendal jepit yang sudah usang dipukul-pukul. Sang papa mama berkata, nak kamu sedang apa? Oh aku sedang buat satu piring dari sendal sini. Ngapain kamu buat begitu? Supaya nanti kalau aku sudah besar, papa mama sudah tua, papa mama bisa makan dari piring dari sendal jepit bekas ini. Saudaraku, let me tell you, mungkin ini cerita biasa, tetapi ini akan menjadi kenyataan. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Firman Tuhan di 2 Samuel 11 ayat yang ke-30. Akulah Tuhan, kalau engkau menghormatiku, akan aku hormati. Kalau engkau memandang rendah, engkau tidak menghormatiku, engkau sendiri akan dipandang rendah. Belajar untuk hormat. Hari-hari ini, gereja Tuhan, semua kita belajar untuk menghormati Tuhan. Belajar untuk menghormati otoritas yang Tuhan berikan di atas kita. Kalau itu terjadi, maka saudara akan melihat semua karakter-karakter yang busuk itu turun, berguguran. Dan Tuhan gantikan dengan karakter yang baru. Musim pandemik ini akan berakhir satu kali. Tetapi yang belum tentu berakhir adalah karakter busuk yang kita terus pertahankan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya ingin sampaikan, let go. Lepaskan hari ini, supaya hidupmu berubah setelah musim penampian ini. Saudara mau lakukan? Saudara mau lakukan sungguh-sungguh? Amin. Mari tundukkan kepala.
Siapkan hati kita masing-masing. Haleluya. Semua mata tertutup. Kalau Tuhan tunjukkan area-area tertentu di mana Tuhan sedang menampi saudara. Lepaskan karakter-karakter, sifat-sifat yang busuk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan. Kerakusan. Kerakusan itu sederhana. Kalau apa yang kita nikmati, itu adalah hasil perasan orang lain. Itu bukan milikmu. Let go. Kembalikan. Haleluya. Dan Tuhan mau tanamkan satu karakter baru. Hormat. Belajar menghormati Tuhan hari ini. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya maha suci. Saudaraku, tanah ini adalah tanah yang kudus. Rumah tanggamu adalah tanah yang kudus. Pekerjaanmu adalah tanah yang kudus. Kenapa disebut kudus? Karena Tuhan hadir di situ. Belajar menghormati Tuhan di situ. Kalau engkau ingin melihat hari-hari baik, kalau engkau ingin melihat anak cucumu diberkati Tuhan, dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak ada satu pribadi yang bisa Tuhan pakai tanpa belajar untuk mengenal rasa hormat. Hari ini, belajar untuk rasa hormat. Hormati Tuhan dalam hidupmu. Hormati otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Belajar untuk menghormati Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berkata, kalau orang menghormatiku, aku akan menghormatinya. Orang tidak menghormatiku, dia sendiri akan dipandang rendah. Saudaraku, saya berdoa supaya setiap kita sungguh-sungguh keluar dari pandemik ini dengan satu karakter yang baru. Kita saya undang Pendeta Purba untuk tampil ke depan. Bapak, terima kasih buat pesan-pesanmu kepada umat pilihan yang kau kasihi di tempat ini. Kau minta kepada kami melepaskan sifat-sifat, karakter keserakahan, ketamakan. Kau minta kami hari ini semua umat pilihanmu, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah. Kau minta kami hormat kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, hormat kepada otoritas. Bapa, Roh Kudus, kiranya firman Tuhan ini bukan hanya pengetahuan. Kami umat pilihan di tempat ini. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan tidak ada artinya. Roh Kudus, mampukan kami untuk bertindak, mampukan kami untuk mengerjakannya, mampukan kami
untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hari ini minggu pertama kami akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Mari petugas maju ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap minggu pertama kami lakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat Yesus di kayu salib. Mengingat-ingat darah tertumpah di atas kayu salib. Seharusnya kami yang dihukum. Tapi Tuhan sudah ambil alih. Yesus sudah ambil alih semua di atas kayu salib. Oleh karena itu hari ini kami melakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan ini. Sehingga kami sudah diselamatkan dan dosa kami sudah dibuang ke tubir laut jauh di sana. Dan engkau tidak mengingat-ingat lagi akan dosa kami. Kami sudah bebas. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani sakramen perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Jemaat saya undang, mari kita bangkit berdiri. Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Amin Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, Haleluya. Yesus, Yesus, Haleluya. pengabdianku hanya Amin Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Semua sudah terima roti? Puji Tuhan. Hari ini, minggu pertama kita lakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara sudah dapat roti dan di dalam roti itu ada ayat-ayat Alkitab di situ. Ayat ini adalah untuk saudara. Saya dapat 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah. Dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini saya dapat, saudara juga dapat. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan iman. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah roti yang baru saja yang kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Darah Kristus, firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Oleh bilur-bilurnya yang tercurah di atas Golgota, segala penyakit sembuh. Saudara percaya bilur-bilurnya yang tercurah di Golgota menyembuhkan segala penyakit? Kalau saudara percaya dengan iman, kalau saudara percaya dengan iman, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Sakitmu sembuh. Sakitmu sembuh. Sakitmu sembuh. Sakitmu sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati negeri ini. Bapak berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin, kepada pemerintah ini, untuk memberikan kebijakan menyambut Natal dan Tahun Baru. Sedemikian sehingga tidak terjadi kembali peristiwa awal Lebaran kemarin. Berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa ini. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tidak ada yang kekurangan, tapi diberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus sekarang mari angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Dengan iman arahkan hatimu kepada si pemberi berkat itu. Allah yang si pemberi berkat itu ada di tengah-tengah kita. Dia siap menolongmu. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan, dengan supranatural. Diberkati masa depanmu.
diberkati keluargamu, diberkati gereja ini, hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman, berteriak sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati kita, amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa langsung dimasukkan